Dari sinilah tujuan penulisan itu dimulai. Bi'aunil malikil ma'bud, dengan insya Allah dengan pertolongan zat yang maha memiliki yang disembah. Al-malikil ma'bud. Fa'aqulu, maka saya berbicara, saya musannif berbicara, hiya sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid ibni Asad ibni Abdil Uzza ibni Qusayil Asadiyah. Dia yang akan kita ceritakan ini namanya adalah Khadijah, anak laki-laki dari Pak Khuwailid, anak perempuan dari Pak Khuwailid. Khuwailid ya, cucu dari Pak Asad, cicit dari Pak Abdul Uzza, canggah dari Pak Qusay al-Asadiyah. Dure canggah apa? Durung, ojo ngejlong. Nah, buyut ora mbok tulis. Buyut sik ya mau ya. Buyutnya Pak Qusay. Nah, dure neh iku canggah. Dure canggah. Ngono, ana debok pisang barang. Debok bosok ya? Oh iya, debok bosok. Mbae disebut debok bosok. Ya? Debok bosok ya. Ya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay itu mempunyai 2 putra. Ya, 1 Abdul Uzza, 2 Abdul Manaf ya. Wes ketemu? Ketemu ya. Abdul Manaf punya putra namanya Siapa? Weh, ojo. Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib punya anak berapa? Punya anak namanya Abu Thalib. Punya abang namanya siapa? Abbas. Ya. Bapaknya Ibnu Abbas yang rawi itu, ya kan? Gitu. Wes tekan timu. Nah, malikin setia tastamiu, ketemu, kumpul, ketemu padha wae ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay. Pada mbahnya Rasulullah yang namanya Qusay. Alladzi jama'al qabail al-Qurasiyah. Qusay ini adalah nenek moyang yang menyatukan kabilah-kabilah Quraisy. Jadi pemersatu kabilah Quraisy ini adalah Qusay. Nah. Ada yang bertanya-tanya tidak kenapa di situ mbahnya, salah satu mbahnya Khadijah itu yang bernama Abdul Uzza. Kenapa namanya Abdul Uzza? Uzza itu siapa? Berhala. Berhala di mana? Berhala yang tugasnya apa? Enggak, punya tugas masing-masing. Ya, Lata, Manat, Uzza itu mempunyai tugas masing-masing. Para Tuhan itu. Ya.
Yang menurunkan hujan. Apa? Hujan. Wow. Siapa berhala pada saat itu yang tugasnya menolak bala? Ya, yang membawa keburukan dan oleh karena itu disembah untuk menghindari keburukan adalah Manat. Ya. Jadi kalau kita buang sial itu di Manat. Nah, mau membuang sial itu kita menghadapnya ke Manat. Kalau kita ingin rezeki banyak, putranya banyak, itu kita ke Uzza. Ini loh cerita ini loh. Tugas para berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Iki awake dhewe ngomong sadurunge Islam, bro, sis. Ya, durung ya, sebelum Islam. Nah, Uzza itu berhala yang paling dihormati. Berhala yang dianggap paling mulia. Yang paling mulia, paling diagungkan. Bagaimana cara kita menyembah? Yaitu dengan membuat pengorbanan. Pengorbanan kepada Uzza itu berlapis-lapis. Mulai dari yang membawa pecel di hadapannya sampai membawa anak perempuan untuk disembelih dan dijadikan permaisurinya. Nah itu kejam. Oleh karena itu dinamakan sebagai jahiliyah. Apa yang disebut sebagai jahiliyah itu? Jahiliyah adalah masa kegelapan. Apa masa kegelapan itu? Masa di mana orang-orang bodoh semua. Tidak. Yang disebut peradaban pada saat itu sudah maju. Setiap waktu tertentu 30 hari, sebulan sekali ada sebuah pesta. Para sastrawan membuat syair yang 10 terbaiknya ditempel, digantung di Ka'bah yang disebut sebagai Al-Ashrah Al-Mu'allaqat. Hall of Fame. Ya. The Big Ten Best. Syair terbaik yang dibuat oleh para sastrawan Arab. Artinya apa? Mereka berbudaya. Apakah mereka miskin? Tidak. Kanjeng Nabi yang dianggap miskin saja nanti kita lihat maharnya berapa ketika melamar Khadijah. Banyak. Ya, bukan banyak itu ya. Bukan angsa. Enggak ada angsa di sana. Banyak. Ya, yang dimaksud jahiliyah di situ adalah masa di mana orang-orang pada tersesat. Enggak ada GPS, enggak ada peta, enggak ada Google Map, tersesat. Mapnya apa? Mapnya kemudian dibawa Kanjeng Nabi. Ini loh mapnya biar kalian tidak tersesat. Ya, kalian kembali ke jalan yang benar. Begitu, kalian apa jalan yang benar? Yaitu tauhid. Karena saya bukan salah kalau kalian menganggap bahwa jahiliyah itu orang miskin semua. Tidak bisa membaca semua. Tidak berbudaya semua, tidak. Ya karena ketersesatannya itu mereka menjadi kejam. Perempuan tidak berharga. Metu precet wadon kubur urip-urip. Iya kan? Iya. Ya karena ya begitulah. Ya. Ya begitu. Laki-laki dibanggakan, gitu kan? Perempuan tidak. Nah, ini mereka di dalam ketersasatannya. Makanya kemudian Kanjeng Nabi di awal disebut sebagai karimil ummahat. Orang yang memuliakan ibu-ibu, orang yang memuliakan perempuan. Karimil ummahat wal aba wal judud, nenek moyang. Itu. Ya,
Untung ora duit sing jeblok. Wes, pemene tekan timu ilang. Hilang. Wa ummuha ibunya siapa? Khadijah. Fatimah bintu Zaidah ibnil Asam min Bani Amir dari kabilah Bani Amir, bin Lu'ay bin Ghalib dari kabilah Bani Ghalib. Fa'akrim bihadzal nasab at-tahir, muliakanlah nasab yang suci ini. Kenapa? Alladzi huwa nasabu asyrafil habaib. Karena nasab ini adalah nasab yang paling tinggi di antara para habaib. Asyrafil habaib. Muliakanlah. Khadijah ini memiliki garis nasab tertinggi di antara para habaib. Wa qad hafidhaha Allah taala min arjasil jahiliyah. Sungguh Allah telah menjaganya dari kotoran tradisi jahiliyah. Arjasil jahiliyah, kotoran tradisi jahiliyah. Allah menjaganya. Khadijah tidak ikut-ikutan tradisi jahiliyah yang buruk, yang kotor seperti tadi itu. Menyembah-nyembah kepada Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Membuat pengorbanan yang tidak ada artinya. Fahatu irdu hadhihi sayyidah az-zakiyah. Maka Allah sungguh telah melindungi kehormatan pemimpin suci ini. Pemimpin perempuan yang suci ini. Wasanahu min kulli adhiyatin wa baliyah. Dan Allah juga telah menjaga kehormatan siapa? Khadijah min kulli adhiyatin wa baliyah, dari ujian dan cobaan. Fama ajal hadhil minhatal fakhirah. Fama ajal, alangkah agungnya. Arep kejlong siji konangan. Bi ayatihi wa inayatihil bahirah, dengan pertolongan dan perlindungan yang kokoh. Walidzalika, dan karena itu, karena Allah telah menjaganya dari arjasil jahiliyah dan seterusnya, maka kanat tulaqqabu bis sayyidati tahirah, maka Sayyidah Khadijah dijuluki dengan julukan Sayyidah Tahirah, pemimpin yang suci, karena bebas dari tradisi jahiliyah yang buruk. Kehormatannya dijaga, bebas dari ujian dan cobaan, bebas dari ujian cowok-cowok bermulut manis yang penuh PHP. Itu dibebaskan dari itu. Maka kemudian disebut sebagai as-sayyidah at-tahirah, yang suci. Tidak gampang menerima WA, godaan. Tidak gampang menerima dicolek di IG itu namanya apa? DM. Nah, tidak gampang menerima DM, tidak gampang menerima japri, kan? Ya, tidak gampang menerima kiriman hadiah yang murah seperti bakso pinggir jalan. Coklat cap ayam, gak enak itu. Ayam jago, gak enak. Ya, tidak gampang menerima, harus pilih-pilih. Apakah sama-sama KFC harus kita terima? Antara Kentucky Fried Chicken dan Cajun Fried Chicken.
Ya, ya kasih aja palsu gitu. Fama ajal, alangkah agungnya hadhil minhatal fakhirah, karunia yang sangat besar ini. Fakhirah besar, agung. Washtahara, dan washtahara talqibuha bil kubra, sehingga gelarnya lebih dikenal dengan al-kubra, Sayyidah al-kubra, li'idhami sya'niha fil ma'ahidil ukhra, karena agungnya sikap dan tingkah laku Khadijah fil ma'ahid al-ukhra, di dalam posisi atau peran-peran yang lain. Dianggap agung karena Khadijah mempunyai banyak posisi. Posisi sebagai pengusaha, posisi sebagai orang yang secara nasab terhormat, posisi sebagai istri Nabi, dan posisi-posisi yang lain. Dan dia semua dapat menjalankan posisi itu dengan baik sehingga dijuluki dengan Al-Kubra. Wahiyya bidzalika, maka Khadijah dengan julukan Al-Kubra ahaqqu wa ahra, lebih layak dan lebih pantas. Lebih layak dan lebih pantas. Khatam lagi untuk siji cepet. Wa qad wulidat Khadijah Kubra, Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binahwi 15 sanah, dengan terpaut sekitar 15 tahun, 25 menjelang 26 dan 40 tahun. Ya, kalian kalau mau melamar orang tunggu sampai umur 40 tahun. Fanasha'at fi baitin tahirin, dan Khadijah tumbuh besar, maksudnya di dalam rumah yang bersih dan bagus. Maksudnya rumah dan bersih dan bagus itu apa? Thayyibil a'raqi, ini maksudnya bagus akhlak lingkungannya, bukan rumahnya magrong-magrong, tingkat 7 ada liftnya, tidak, bukan itu maksudnya. Baitin tahirin, artinya lingkungannya terjaga, dijaga oleh Allah. Ala kamaris siyaril mahmudah. Fanasha'at fi baitin tahirin ala akmalis siyaril mahmudah, dalam kondisi sempurnanya sejarah al-mahmudah yang terpuji, wa ahsanil akhlaqi, dan bagus dan akhlak yang paling bagus. Fakanat radhiyallahu anha, sehingga Khadijah menjadi mutakamilatan husnan wa aklan, menjadi sempurna budi dan ilmunya, menjadi sempurna budi pekerti dan akhlak, budi pekerti dan ilmunya. Tanggung bisa ya, Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kandimu. Fakanat wa jamalan wa fadlan, sehingga Sayyidatina Khadijah menjadi sempurna jamalan, kecantikannya, wa fadlan, dan keutamaannya, karena tumbuh di lingkungan yang baik, yang terjaga, tumbuh di lingkungan yang baik, yang menghargai ilmu, maka kemudian sempurna ilmunya, sempurna kecantikannya, sempurna keutamaannya. Hazimatan rasyidatan, dan sempurna kedewasaannya,
rasyidatan dan kebijaksanaannya fi jami'i umuriha di dalam semua urusan yang dimilikinya. Hasanatat tadbir yang bagus pengelolaannya. Sayyidatina Khadijah juga seorang manajer. Wat tasarrufi dan bagus pengaturannya. Fi jami'i syu'uniha di dalam semua urusan yang dimilikinya. Zata firasatin qawiyah yang memiliki firasat yang tajam. Wahimmatin aliyah dan cita-cita yang luhur. Laha nadharun saqib. Sayyidatina Khadijah memiliki pandangan yang tajam. Baik itu pandangan mata dan pandangan hati. Wa ma'rifatun daqiqatun bil awaqib. Wa ma'rifatun dan insting. Naluri daqiqatun yang tajam bil awaqibi terhadap perkara-perkara yang akan terjadi. Bukan peramal, bukan dukun, tetapi bisa memperkirakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang merubah peradaban di dunia Arab. Agnahallahu ta'ala bisa'atin ni'ami. Allah memberikannya kekayaan. Bisa'atin ni'ami dengan keluasan kenikmatan atau kenikmatan yang luas. Wa kasratil khadami dan memberikan kenikmatan dengan banyaknya pembantu. Wal hasyami dan pelayan. Apa beda khodam dan hasyam? Khodam itu pelayan yang bisa melakukan apa saja di luar. Kalau pelayan itu yang melayani secara pribadi, membuatkan teh, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Kalau khadim itu bisa secara lebih luas. Wa manna 'alaiha dzul jalali dan Allah telah memberinya karunia bikasrotil amwali dengan banyaknya harta. Fatudharibahum supaya Khadijah bisa memberikan bagian. Oh, ngejelang nih. Fakanat tastajirur rijali. Fakanat tastajirur rijala. Maka Khadijah dapat mempekerjakan laki-laki. Mempekerjakan laki-laki. Liutajiru fi dzalika. Supaya para laki-laki tersebut berdagang atau memperdagangkan harta bendanya bil halali dengan cara yang halal. Fatudharibahum supaya Khadijah bisa memberi mereka bagian. Kenapa disebut tudharibahum? Karena Khadijah di dalam memperlakukan para karyawannya tidak memperlakukan sistem gaji, tetapi sistem mudharabah. Apa sistem mudharabah? Bagi persen. Bagi hasil. Ya, bagi hasil. Alaihi bisyai'in ma'lumin. Dengan upah atau dengan bagian maklumin yang disepakati atau diketahui sebelumnya. Wa yastafita ay yastafita supaya wa yastafita bidzalika supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya supaya langsung aja wa yastafita bidzalikal jami'u, maksudnya ini wa yastafida al jami'u bidzalika alal umum, gitu kan. Nah, supaya orang-orang dapat mengambil faidah secara umum dari apa yang dipraktikkan oleh Khadijah. Wa dhaharat asraru tilkal akhlaqil marudiyah. Lalu
menjadi jelaslah rahasia-rahasia akhlak yang diridhoi oleh Allah, akhlaknya Khadijah, wal ausafi, dan menjadi jelaslah rahasia-rahasia sifat-sifat Khadijah al hasanati yang baik, az-zakiyati yang suci, fi ma balaghathu baina qaumiha fil jahiliyah, pada apa yang telah Khadijah sampaikan kepada umat pada masa jahiliyah. Dari mana? Min makanatin aliyah, dari kedudukan yang luhur, warutbatin saniyah, dan derajat yang tinggi, wasyuhratin qawiyah, dan kemasyhuran, popularitas yang kuat, fahiya ad-durratus tsaminah, maka Khadijah adalah intan yang sangat mahal, at-tahiratur razinah, yang suci dan kokoh pendiriannya. Kalau sudah memiliki pendirian tidak gampang kemudian digoyahkan. Tauhatul majdid tayyibatul furu'i, yakni laksana pohon mekar yang memiliki cabang yang sehat. Pohon yang sedang mekar yang mempunyai cabang yang sehat. Ulangi lagi. Yakni laksana pohon mekar yang memiliki cabang yang sehat. Wa syajaratul fardil yani'atul afradi wal majmu', dan laksana pohon tunggal, pohon yang satu batang pohon yang matang dan ranum. Ranum itu siap dipetik. Allahumma ansur nafhat ridwani 'alaiha wa amitna bil asraril lati auta'ataha lataiha. Allahumma ya Allah, unsur nafhat ridwani 'alaiha, sebarkanlah percikan keridhaan kepadanya, percikan keridhaanmu kepadanya. Wa amitna bil asraril lati auta'ataha lataiha, dan berikan kepada kami rahasia-rahasia seperti yang telah engkau berikan kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala zawjiha, terhadap suaminya Khadijah al-Amini yang dapat dipercaya, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.